sih apa itu Junior Software Engineer? Nah, buat teman-teman yang ingin kuliah di jurusan Teknik Informatika, harus tahu dong apa itu Junior Software Engineer. Kira-kira apa saja sih kemampuan yang harus dimiliki untuk menjadi seorang Junior Software Engineer? Peluang karirnya gimana ya? Dan kira-kira berapa gaji yang kita dapatkan menjadi software engineer? Nah, kami dari kelompok 8 jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis, saya Tutut Pinasti, Saya Fatma Anissa, Saya M. Ali Rais, akan menjelaskan tentang Junior Software Engineer. Untuk pembahasan lebih lanjut, silahkan simak video berikut. Pertama, tugas pokok dan fungsi. Software engineer adalah para ahli yang berperan dalam proses analisis kebutuhan dan desain pengguna, konstruksi, serta uji perangkat lunak seperti aplikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, mereka menggunakan bahasa pemrograman seperti C++, Java, dan Python saat merancang software untuk aplikasi komputer, aplikasi seluler, platform cloud, dan aplikasi web. Software engineer juga biasanya bekerja sama dengan profesional teknologi lain seperti software developer, programmer, dan spesialis quality control untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan lancar. Sederhananya, software engineer dapat diartikan sebagai orang yang berperan dalam penerapan prinsip-prinsip teknik pengembangan perangkat lunak. Mereka harus menerapkan prinsip-prinsip rekayasa software engineer untuk proses perakitan aplikasi. Selain hal-hal tersebut, sebenarnya apa saja yang menjadi tanggung jawab seorang software engineer? Berikut diantaranya sesuai pemaparan Robert Hart. Bekerja dengan pengguna untuk mengetahui kebutuhan mereka mengenai software, merancang, membangun, dan juga mengetes sebuah sistem atau aplikasi berdasarkan spesifikasi yang diminta oleh pengguna. Bekerja sama dengan developer untuk menciptakan kode-kode yang sesuai untuk sistem atau aplikasi dengan menggambarkan model atau diagram. Mendokumentasikan semua sistem atau aplikasi secara detail sebagai bentuk pertanggungjawaban saat melakukan maintenance. Mengelola aplikasi atau software secara berkala, serta memperbaiki kesalahan yang terjadi. Merekomendasikan software update untuk aplikasi atau sistem yang ada, berkolaborasi dengan developer dan engineer lainnya untuk menciptakan software. Peluang karir atau jenjang karir. Peluang kerja sebagai software engineer akan selalu terbuka karena software engineer termasuk di antara 5 pekerjaan yang paling dibutuhkan di Indonesia. 5 kategori pekerjaan yang paling banyak dicari di Indonesia adalah software engineer dengan presentasi 61,15%, product management dengan 14,54%, operasional dengan 14,54%, dan marketing and communication dengan 9,72%, dan data science and analysis 3,56%, dan terakhir software engineer berada di nomor 1. Selain itu, profesi ini juga sangat dihargai di perusahaan e-commerce loh, dengan gaji mencapai 23 juta per bulannya. Hal ini dikarenakan jika kebanyakan orang berfokus untuk membangun sebuah perangkat lunak dengan jutaan baris kode program. Namun dengan software engineer dapat merencanakan semuanya dan mengimplementasi segala hal yang dianggap tidak penting. Hasilnya, biaya produksi dari pengembangan perangkat lunak dapat ditekan dibandingkan pengembangan perangkat lunak lainnya yang tidak menggunakan pendekatan software engineering. Junior Software Engineer memiliki 2 jenjang karir. Yang pertama Junior Software Engineer, yang kedua sebagai Software Engineer. Software Engineer memiliki 2 jenjang karir. Yang pertama Engineering Manager, Director of Engineering, dan VP of Engineering. Jenjang karir yang kedua, yang pertama Staff Engineer, yang kedua Principal Engineer, dan Distinguished Engineer, dan terakhir Technical Fellow. Yang ketiga, kompetensi atau keahlian yang harus dikuasai. Pertama, menguasai dan update bahasa pemrograman. Hal ini adalah skill mendasar yang perlu dimiliki oleh software engineer. Tentu kamu tidak bisa merangkai kode bila tidak mengerti bahasa pemrograman. Ada beberapa bahasa pemrograman yang paling dicari di tahun 2022, seperti Java, Python, C, dan Ruby. Selain mengikuti kelas secara langsung, kamu juga bisa mengasah skill ini lewat kursus-kursus atau tutorial online. Hal ini sangat penting karena bahasa pemrograman bisa terus berkembang dan kamu perlu mengikutinya.
Yang kedua, menguasai komputer programming atau coding. Salah satu skill yang penting dimiliki oleh software engineer adalah komputer programming yang berfokus pada algoritma, di mana hal ini akan menjadi tugas sehari-harinya. Oleh karena itu, kamu perlu menguasai beberapa bahasa pemrograman seperti yang sudah disebutkan di atas. Ketiga, menguasai software testing. Meski proses coding sudah dilakukan dengan sangat baik, tidak menutup kemungkinan akan tetap ada error. Sebagai seorang software engineer, akan lebih baik jika kamu dapat melakukan testing untuk melihat error sebelum kesalahan tersebut merugikan pengguna website atau aplikasi. Keempat, menggunakan software debugging. Saat melakukan pekerjaannya, seorang software engineer umumnya akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk debugging kode dibandingkan dengan coding. Oleh karena itu, penting bagimu untuk menguasai software debugging. Selain dengan terus belajar, ada pun cara yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kemampuan ini dengan memperbanyak pengalamanmu. Yang kelima, menguasai database. Daftar skill lainnya yang dibutuhkan oleh seorang software engineer adalah memiliki pemahaman tentang basis data. Mereka harus mengetahui tentang bagaimana cara menyimpan database, membuat, memperbaharui, menghapus, menyisipkan, serta bagaimana membuat pola keamanan terkait database ini. Untuk mempelajari database ini, biasanya para developer menggunakan query SQL dasar, Oracle, Cassandra, Redis, dan sebagainya. Terakhir, yang keenam, ini merupakan soft skill penunjang untuk menjadi seorang software engineer. Pertama, detail. Seorang software engineer yang memperhatikan detail cenderung akan melakukan coding dengan sangat baik dan memberikan hasil dengan kualitas yang tinggi. Selain itu, dengan berorientasi pada detail, kamu juga akan lebih mampu menangkap kesalahan dalam kode yang dihasilkan oleh orang lain atau bahkan dirimu sendiri. Kedua, memiliki kemampuan komunikasi. Software engineer perlu bekerja dengan berbagai posisi lain seperti developer serta klien. Maka dari itu, kemampuan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan penting dikuasai. Dengan begitu, kamu dapat lebih mudah menjelaskan sesuatu yang teknis dan kompleks kepada orang awam. Terus belajar dari pengalaman adalah cara terbaik menguasai skill ini. Ketiga, memiliki kemampuan berpikir untuk terstruktur yang baik. Seorang software engineer harus dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir dan pendekatan yang terstruktur. Pasalnya, masalah dalam perangkat lunak umumnya muncul dari kesalahan kecil saja, sehingga sebagian besar waktu mungkin dihabiskan untuk memecahkan masalah daripada menulis kode. Memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik tentu akan membuat pekerjaanmu lebih mudah. Keempat, memiliki rasa ingin tahu. Dunia pemrograman terus berkembang dengan sangat cepat. Oleh karena itu, penting bagimu untuk memiliki rasa ingin tahu dan terus belajar. Cobalah untuk tetap mengetahui tren dan informasi terbaru dengan membaca blog, menghadiri workshop, dan bergabung di dalam komunitas. Hal ini akan membantu kamu memperluas pengetahuanmu, mengetahui beragam hal baik yang berhubungan atau tidak berhubungan langsung dengan pekerjaanmu sehari-hari, dan tentunya menjadikanmu seorang software engineer yang lebih kuat. Selain itu, dengan memiliki rasa ingin tahu dan memiliki pengetahuan yang luas dapat memicu ide dan pendekatan kreatif untuk memecahkan masalah. Yang kelima, multitasking. Seorang software engineer biasanya diminta untuk mengelola beberapa proyek dalam tenggat waktu yang ketat. Itu sebabnya kamu harus dapat menentukan prioritas dan mengelola proyek dengan cepat. Kamu harus dapat mengelola prioritas bersama tim dan menyeimbangkan dengan kemampuanmu dan menyesuaikan dengan kebutuhan klien. Itu sebabnya asah kemampuan kamu dalam mengelola pekerjaan, menentukan prioritas, mengatur tenggat waktu, hingga mengelola ekspektasi. Selanjutnya yang keempat yaitu salary. Posisi software atau developer perangkat lunak adalah pekerjaan yang paling diburu di mayoritas startup Indonesia, baik di Singapura, Vietnam, ataupun di Indonesia. Namun demikian, gaji yang ditawarkan di awal sebagai fresh graduate terbilang cukup rendah. Namun, hanya dengan pengalaman beberapa tahun, gaji yang diberikan akan naik dengan cepat.
Untuk posisi software engineer di startup Indonesia, gaji pokok per bulan fresh graduate ada di kisaran 300 US dollar hingga 1000 US dollar, sekitar 4,3 juta sampai 14 juta untuk posisi junior software engineer. Setelah memiliki pengalaman beberapa tahun, gaji pokok yang mereka terima akan meningkat signifikan menjadi 1.400 US dollar sampai 2.800 US dollar dengan kisaran 20 juta sampai 40 juta. Bagaimana? Apakah sudah ada gambaran untuk menjadi seorang junior software engineer? Nah, teman-teman, itulah sekilas penjelasan mengenai junior software engineer. We are going to end this video. Thanks for watching. Bye-bye.